Julian yang baru saja diculik nih guys, otomatis membuat keadaan istrinya Safira itu sangat sedih banget nih guys ya. Karena suaminya masih belum pulang dari kemarin diculik nih guys, membuat Safira ini berusaha untuk mencari di mana keberadaan Safira. Dan dia juga menemui ya guys ya, di mana tempat kejadian itu ya, di dekat salon ya, pada waktu itu dia diculik seperti itu untuk ya mencari tahu ya, mungkin barangkali dari pemilik ya salon tersebut itu punya CCTV, dan kebetulan dia menemui pemiliknya, dan di situ pemiliknya mengetahui dan memiliki CCTV nih guys. Dan di situ nih guys, Safira tentu saja sangat senang banget nih guys, karena di situ ada ya bahwa pemiliknya itu memiliki CCTV tersebut. Dan dari situ nih guys, ada benar-benar orang yang menculik itu ada di situ, di videonya ada. Namun sayangnya di situ nih guys ya, Safira tidak melihat ya nomor plat mobil orang yang mencuri tersebut, menculik Julian tersebut nih guys. Dan kemudian di situ nih guys, akhirnya bapak pemilik ya CCTV tersebut berusaha untuk membesarkan video tersebut agar plat mobil yang dipakai ketika menculik Julian itu diketahui. Karena tentunya nih guys ya, Safira ini akan melakukan berbagai cara nih guys untuk mengetahui plat mobilnya tersebut. Mungkin barangkali nanti dia akan lapor polisi, dan dari plat mobil tersebutlah diketahui siapakah pemilik dari mobil tersebut, seperti itu. Safira sangat senang banget nih guys ya pada awalnya, karena dia mengetahui plat mobil tersebut nih guys, dan dari situ dia nantinya akan melakukan ya guys ya, dan mencari tahu terbaik agar bisa mendapatkan suaminya kembali, seperti itu nih guys ya. Dan di situ Safira juga sangat berterima kasih kepada pemilik ya, orang yang punya CCTV tersebut, sehingga Safira ini akhirnya diberikan jalan, seperti itu nih guys. Nah, ketika dia itu mau ke kantor polisi nih guys ya, untuk melaporkan ya suaminya yang hilang tersebut, di situ ternyata ada Sisi dan Mama Gina di situ nih guys, yang mencari keberadaan Safira yang pergi begitu saja, karena pada awalnya dia kan pengen mencari di mana keberadaan suaminya, namun secara diam-diam seperti itu. Dan kemudian di situ Sisi juga tanya, loh dari mana kakak dan mau kemana lagi nih? Dan di situ Safira bilang dia mau ke kantor polisi, dan dia bilang ke seluruh keluarganya bahwa dia sudah menemui titik terang ya. Dia sudah punya bukti plat mobil yang menculik Julian di malam hari pada waktu itu. Dan kemudian di situ nih guys ya, makanya Safira itu mau ke kantor polisi untuk menyelidiki kasus tersebut lebih dalam. Dan mamanya tentu sangat senang sekali ya guys, karena di situ Safira sudah berusaha untuk mencari di mana keberadaan Julian, seperti itu. Karena Safiranya sangat khawatir sekali, dan Mama Gina sangat mengerti ya kondisinya Safira saat ini terguncang karena kehilangan suami yang ia cintai, seperti itu. Makanya dia juga berterima kasih kepada Safira bahwa Safira masih peduli dan ingin mencari Julian walaupun tidak bilang-bilang, seperti itu. Dan kemudian di situ ya guys ya, mereka menuju ke kantor polisi nih guys, di situ ya guys ya, menuju ke kantor polisi. Jadi sementara itu mobil yang dipakai Safira itu lebih baik disetirin oleh Ariana, seperti itu, agar Ariana itu lebih bisa mengontrol, seperti itu, karena kondisinya Safira saat ini memang kurang baik, seperti itu. Nah, sementara nih guys ya, ada Tante Bulan, di mana Tante Bulan ini malah mikirin dirinya sendiri, dia yang mau happy-happyan di acara ulang tahunnya nanti, seperti itu. Padahal masih kelabu, di mana Julian baru saja diculik dan belum diketemukan. Nah, kemudian di situ juga ada Romi nih guys, yang memandangi anaknya Loli seperti itu, yang terbaring masih koma gitu loh guys di rumah sakit. Dan kemudian di situ juga ada Dania, di mana Dania itu memang kurang suka melihat Romi itu menjenguk anaknya ya guys, karena dia tidak mau hawa negatif yang ada pada Romi itu mempengaruhi keadaan Loli saat ini. Makanya disuruh untuk pergi-pergi yang jauh, seperti itu nih guys. Dan di situ Romi hanya mengingatkan bahwa dia itu kan adalah ayahnya. Namanya ayahnya, dia berusaha untuk menjadi yang terbaik dan pastinya menanamkan rasa positif. Mungkin barangkali dia dibutuhkan. Namun dalam kali ini guys ya, Romi itu tidak dibutuhkan, seperti itu. Dan kemudian nih guys ya, karena Dania ingin bicara penting terkait penculikannya Julian, makanya dia membawa Romi itu jauh-jauh pergi dari rumah sakit tersebut nih guys, karena ada hal yang sangat penting yang harus dibicarakan, seperti itu. Dan Dania ini ngobrolin tentang penculikannya Julian, dan Dania itu minta kepada Romi untuk sesegera mungkin mengembalikan Julian, seperti itu.
Dania tidak mau tahu, pokoknya hari ini, detik ini harus segera kembali Julian ke tangan orang tuanya. Karena walau bagaimanapun di situ ya, Dania itu tidak mau, ya kan? Julian itu diculik, padahal kan dia mintanya yang diculik itu Safira bukan Julian. Kenapa kok malah Julian yang diculik? Nah, Romi ini pada awalnya ngeles guys ya. Dia bilang, kok tahu dari mana kamu yang menculik itu adalah Romi itu sendiri, seperti itu kan ya. Memang di situ kan pada awalnya dasar permintaan dari Dania itu sendiri ya, sebelum diculik ya kan, ngomong bahwa di situ dimana keberadaannya Julian dan juga Safira, seperti itu. Walaupun sebenarnya Dania itu mintanya untuk menghabisi Safira, bukan Julian yang malah diculik, seperti itu. Dan maka dari itu ngebuat Dania ini bilang kepada Romi untuk sesegera mungkin mengembalikan Julian, karena walau bagaimanapun Dania ini masih cinta dan tidak tega terhadap Julian dan minta segera untuk dikembalikan ya. Karena walau bagaimanapun yang dibenci Dania itu adalah Safira bukan Julian. Kok malah keponakannya sendiri, seperti itu. Dan kemudian di situ nih guys ya, Dania juga mengungkapkan bahwa tadi malam itu Tante Gina itu datang dan menampar Dania, seperti itu nih guys, karena dia nggak mau disalahkan, karena dia tuh sudah dianggap busuk oleh semua keluarganya Tante Gina, seperti itu. Makanya walau bagaimanapun di situ ya, Dania tidak tega kalau Julian itu diculik, seperti itu. Memang Dania ini memang kesalnya hanya dengan Safira nih guys, yang mau diculik dihabisin itu adalah Safira bukan Julian. Nah di situ nih guys ya, namanya Romi itu kan masih berkelit-kelit nih guys ya. Namun di situ Dania juga tidak mau tahu, pokoknya sesegera mungkin ya, detik ini juga, bahwa Julian harus segera dikembalikan, seperti itu. Dia tidak mau tahu, seperti itu. Apapun alasannya, Romi tidak mau tahu bahwasannya Dania menginginkan Julian untuk segera ya, Julian itu kembali kepada orang tuanya, karena dia nggak mau disalah-salahin terus, seperti itu nih guys. Dan mendengar bahwa Dania ini masih mencintai Julian ya, walaupun dia sudah sering disakitin oleh Julian, entah kenapa di situ Romi heran melihat sikap Dania ini yang masih cinta dengan Julian, padahal jelas-jelas Julian itu sudah sangat mengecewakan dia. Namun Dania itu yang masih menaruh harapan dan tidak mungkin tega menyakiti Julian. Maka dari itu nih guys, makanya Dania minta sesegera mungkin, apapun alasannya pokoknya harus dikembalikan sesegera mungkin, seperti itu, kepada keluarganya. Dia tidak mau melihat Julian itu celaka. Nah, Romi ini padahal yang sangat cinta banget loh dengan Dania. Kenapa dia itu jijik seakan-akan melihat Romi? Kenapa dia masih menaruh harapan yang besar dan baik banget kepada Julian yang sudah mengecewakan dia, begitu loh guys. Makanya Romi itu sebenarnya juga kesal. Kenapa sih Dania itu lebih suka dengan Julian ketimbang dengan Romi yang sangat peduli itu nih guys. Nah sementara Julian itu nih guys, dia itu disekap di suatu tempat seperti itu nih guys, dengan keadaan gelap gulita, entah di mana dia berada, seperti itu nih guys. Dan sampai saat ini masih belum diketahui semua orang di mana keberadaannya, seperti itu. Dan motif apakah sebenarnya yang melatar belakangi seperti itu, dan apakah Romi ini benar yang menculik nih guys? Lalu kenapa sih alasannya Romi itu menculik Julian? Seperti itu nih guys. Dan kemudian Safira itu berusaha ya melakukan yang terbaik nih guys, dengan datang ke kantor polisi melaporkan plat pemilik mobil yang sudah diketemukan tersebut. Maka dari itu ya kan, Safira bersama dengan keluarganya langsung menuju ke kantor polisi. Dan di situ nih guys ya, plat mobil tersebut dia berusaha untuk dicek dulu ya oleh pihak kepolisian supaya tahu siapa pemiliknya. Dan kemudian setelah dicek itu ternyata bodong mobilnya guys, tidak terdaftar di pihak kepolisian lah. Ini yang jadi masalah nih. Nah kemudian nih guys ya, Safira minta sekali lagi untuk dicek kebenarannya, apa benar mobilnya bodong, seperti itu. Setelah dicek memang untuk kedua kalinya mobilnya memang bodong, dan hal tersebut ini yang bikin masalah. Padahal di situ sebenarnya ya, Safira ini hanya punya kesempatan melalui plat mobil tersebut nih guys, yang menculik barangkali tahu pemiliknya siapa, ternyata bodong. Dan di situ membuat Safira ini nih guys sangat sedih sekali nih guys. Dan bahkan di situ ya pihak kepolisian akan melakukan yang terbaik. Memang di situ Mama Gina tahu bahwa pihak kepolisian akan mencari di mana keberadaan Julian yang diculik itu. Segera mungkin akan menemukan, seperti itu. Dan di situ juga nih guys, karena kondisinya Safira itu sangat stres banget ya, karena suaminya belum kembali sampai detik ini. Padahal melalui plat mobil yang ia tahu itu tersebut seharusnya jadi sumber atau kunci di mana keberadaan Julian saat ini, ternyata tidak. Ternyata bodong mobilnya guys.
Safira ini sedih nih guys, bahkan dia mau pulang nggak mau, dia maunya ke kantor polisi terus. Ya, dia stres mikirin di mana keberadaan suaminya, dan di situ ada Ariana yang berusaha untuk ya menenangkan dia, berusaha untuk mengatakan bahwa dia harus segera mungkin pulang seperti itu karena Ariana ini khawatir dengan kondisinya Safira saat ini. Dengan kondisi dia yang hamil, seharusnya dia kan berada di rumah untuk menenangkan pikiran, dan kemudian Mama Gina pun juga membujuk Safira agar mau pulang dan lebih mentingin tentang anaknya, kehamilannya seperti itu, karena calon bayinya juga membutuhkan sosok ibu yang kuat, yang tidak memikirkan atau stres seperti itu, karena nantinya itu kasihan banget bayinya seperti itu. Bahkan Sisi pun juga berusaha untuk bilang kepada Safira agar Safira ini tidak terlalu stres mikirin akan hal ini. Jadi semua keluarganya itu benar-benar sangat peduli kecuali Wulan nih guys ya, yang mana mereka itu menginginkan Safira pulang untuk istirahat segera mungkin, karena walau bagaimanapun kondisi janin bayinya itu sangat penting. Jangan sampai bayinya itu merasakan apa yang dirasakan saat ini Safira lagi sedihnya seperti itu. Yang diharapkan bahwa anaknya itu bisa happy, karena nantinya kalau Julian tahu bahwa kondisi anaknya itu tidak baik-baik saja kan pasti juga akan sedih. Makanya berusaha tuh Ariana membujuk sebisa mungkin agar tentu saja membuat Safira ini kembali ya, kembali ke rumah seperti itu. Nah kemudian nih guys ya, Safira ini diajak naik mobilnya Mama Gina pulang. Nah sementara Wulan ini mau ikut Ariana saja karena dia tidak suka melihat kondisinya Safira yang nangis seperti itu aja. Nah kemudian sementara itu ada Mona nih guys, dimana Mona ini juga ikut mencari ya siapa sih yang tega menculik ya Julian seperti itu, kira-kira siapa. Makanya dia berusaha untuk mencari melalui anak buahnya, dia berusaha untuk memata-matai Rafael, apakah benar Rafael ada di balik semua ini yang menculik Safira, yang menculik Julian agar bisa mendapatkan Safira. Makanya sesegera mungkin dia harus tahu di mana keberadaan Julian dan harus segera mengembalikan Julian seperti itu. Karena sangat gawat sekali nantinya ketika Safira sendiri nanti malah diembat oleh suaminya, karena dia tidak mau kehilangan Rafael. Maka dari itu segera mungkin Julian harus kembali ke tangan Safira. Dan tidak hanya itu juga nih guys ya, ada pengawalnya nih guys yang lain yang diminta untuk mencari di mana keberadaan Julian saat ini sesegera mungkin harus ditemukan. Dia mengerahkan semua anak buahnya nih guys. Dia minta kepada salah satu anak buahnya untuk mengkoordinasikan yang lain anak buahnya untuk mencari di mana keberadaan Julian. Sesegera mungkin harus ditemukan di mana keberadaan Julian. Tidak hanya itu juga, bahwa Mona ini juga curiga dengan Yuda. Mungkin Yuda ada motif juga ingin menculik Julian barangkali karena dia masih cinta dengan Safira. Makanya sesegera mungkin Mona ini minta kepada semua pengawalnya untuk bisa menemukan di mana keberadaan Julian dan harus bisa mengembalikan. Nah, sementara kondisinya Rafael ini lagi happy-happynya nih guys. Dia di atas angin karena baru saja merger dengan perusahaannya Mona, karena dia bisa menghancurkan perusahaannya Julian. Dan kemudian dia berusaha untuk melihat-lihat lagi kontraknya seperti itu nih guys. Dengan memanfaatkan kontrak tersebut, akhirnya dia bisa happy karena nantinya dia mendapatkan apa yang dia mau. Dengan merger perusahaannya itu dia punya power untuk menghancurkan perusahaannya Julian. Namun setelah dilihat-lihat lagi nih guys, ternyata di situ kontraknya hanya mencangkup wilayah Jakarta saja, cabang Jakarta saja. Yang Putu Wangsa yang major itu tidak keseluruhan dari Putu Wangsa. Berarti dia tidak bisa mendapatkan akses ke Putu Wangsa yang bagian pusat seperti itu. Akhirnya membuat dia itu sedih guys, membuat Rafael ini marah-marah segera mungkin, dan dia berusaha untuk ngecek sekali lagi, dan ternyata memang benar yang hanya mencangkup perusahaan cabang Jakarta saja. Dan hal ini memicu permasalahan di mana Rafael itu tidak terima. Seharusnya yang major dengan perusahaan itu kan keseluruhan seperti itu, bukan yang bagian cabang saja. Benar-benar marah nih guys, dia berusaha ingin langsung menemui di mana keberadaan Mona seperti itu. Begitupun Mona nih guys ya, otomatis ketika merger dengan perusahaan Platinum Mandiri, maka dia harus bisa mendapatkan untung. Maka dari itu nih guys, dia juga minta ke salah satu karyawannya Irwan untuk mengecek kira-kira proyek apa sih yang bisa diambil alih dari Mandiri seperti itu. Platinum Mandiri kira-kira proyek apa. Dan kemudian setelah dicek ternyata tidak ada satupun proyek yang bisa diambil
Seperti itu. Kenapa? Di situ Irwan berusaha untuk menegaskan karena ternyata di situ yang major itu nggak keseluruhan, hanya yang mencakup bagian konstruksinya saja, begitu loh. Dengan keadaan tersebut membuat Mona juga semakin marah nih guys, semakin marah karena untuk apa sih major dengan perusahaan Platinum Mandiri kalau cuma hanya bagian konstruksinya saja, tidak bisa menyeluruh dari perusahaan tersebut. Berarti untuk apa juga dia menginginkan merger seperti itu nih guys. Dan keadaan kesal pun juga terjadi dengan Rafael. Rafael sendiri pun juga tidak terima bahwa ternyata yang merger dengan perusahaan Platinum Mandiri hanya cabang dari Putu Wangsa saja. Dia benar-benar sangat sedih banget. Kemudian dia mendapatkan telepon tuh dari istrinya Mona, di mana istrinya Mona ini juga merasakan hal yang sama, yang tidak terima. Dia marah-marah seperti itu, bilang kalau Rafael itu licik. Namun di situ ya, justru yang licik itu adalah Mona, karena ternyata yang major perusahaannya itu hanya cabang Jakarta saja. Nah, keduanya ini saling menyalahkan satu sama lain seperti itu nih guys. Terjadi perdebatan di antara keduanya. Maka dari itu nih guys ya, Mona yang tidak terima yang major itu bagian konstruksi, begitupun Rafael tidak terima bagian yang major perusahaannya hanya Putu Wangsa bagian cabang Jakarta saja. Otomatis yang diinginkan Rafael tidak bisa terpenuhi seperti itu. Makanya segera mungkin Rafael akan menemui ke kantornya otomatis ke kantornya Mona guys. Dan sementara itu nih guys ya, ketika selesai dari kepolisian otomatis kan Safira ini dibawa pulang agar menenangkan seperti itu nih guys ya. Dan di situ nih guys ya, Mama Gina ini sebenarnya di satu sisi dia sedih nih guys karena anaknya belum kunjung datang pulang seperti itu. Namun di situ ada Ariana yang berusaha untuk selalu bisa menenangkan keluarganya karena dia statusnya seorang psikolog, sekaligus dia tahu seperti itu bahwa sahabatnya Safira ini sedang sedih seperti itu. Dan di situ ya Ariana juga bilang bahwa sebaiknya untuk beberapa waktu ini Safira itu ditenangkan dan lebih baik tidur di rumahnya Ariana karena ingin memberikan terapi yang luar biasa buat Safira agar tidak stres, kasihan bayinya. Nah, itulah yang diinginkan Ariana, dan otomatis Mama Gina menyetujui aja karena kan itu demi calon bayi, demi kebahagiaan calon bayi seperti itu. Mama Gina ini seneng banget nih guys ya. Dia seneng banget gitu ada Ariana sahabatnya yang baik banget kepada Safira nih guys. Namun sayangnya di situ ada Tante Wulan yang kurang suka nih guys karena Tante Gina itu lebih memanjakan Safira. Walaupun di situ Safira hamil, seharusnya tidak dimanjakan seperti itu. Ya kan? Di situ ya guys ya. Tante Gina hanya bilang kepada Wulan, dia itu tidak memanjakan, namun kondisinya di situ Safira itu kan lagi hamil. Namun Wulan ini nih guys ya, karena saking gak sukanya dengan Safira, dia bilang bahwa saat ini Safira itu acting peduli agar tidak disalahkan bahwa kehilangannya Julian itu karena Safira. Lagi-lagi nih guys ya, di sini Wulan bikin masalah nih guys, hanya karena tidak ada pesta hari ini ulang tahun buat dia, sehingga dia itu ngerocok ke sana kemari seperti itu, ngeroceh sana kemari seperti itu, bikin masalah. Dan di situ Sisi juga ya berusaha untuk membela Safira bahwa Safira tuh peduli kok sama Kak Julian seperti itu, dan Mama Gina juga peduli dengan Safira. Kondisi saat ini Safira itu sedang hamil, tidak ada ya yang mana istri itu tidak peduli, pasti semua istri itu peduli. Dan di situ Mama Gina bisa melihat kok kondisinya bahwa Safira itu benar-benar kehilangan atas suaminya, bukan karena dia acting seperti itu nih guys. Dan di situ ya terjadi percekcokan juga antara Sisi nih guys, karena Sisi itu tidak terima Tante Wulan itu menghina Safira, menyalahkan Safira. Di sini tuh yang salah adalah Tante Wulan gitu loh. Padahal di situ selama ini ya Kak Safira tuh udah baik loh sama Tante Wulan, masih saja Tante Wulan berpikir yang tidak nih guys. Dan di situ Tante Wulan masih saja nyalahin ya Safira nih guys. Dan sementara Safira ini nih guys masih berkabu, dia sedih walau bagaimanapun dia kehilangan suaminya. Di depan mata dia sendiri dia melihat suaminya itu diculik. Entah apa motif apa yang ngebuat penculik itu mau menculik suaminya seperti itu. Lebih baik yang diculik adalah Safira itu sendiri. Namun juga pastinya Julian juga tidak akan mau terima kalau istrinya itu diculik ya.
Safira hanya bisa bersedih nih guys, dia hanya bisa memandangi fotonya, memandangi kenangan-kenangan yang pernah terjadi, keindahan seperti itu nih guys ketika bersama dengan Julian. Dia teringat, dia kangen dengan Julian gitu loh guys, karena saking cintanya. Makanya ketika kehilangan suaminya membuat Safira ini benar-benar stres, membuat dia itu sedih seperti itu. Walaupun gitu ya guys ya, Julian itu akan selalu berusaha untuk melindungi Safira, namun Safira tidak menginginkan bahwa suaminya itu diculik atau kehilangan suaminya. Dia benar-benar teringat ketika masih romantis dengan adanya Julian seperti itu nih guys, dan dia berharap bahwa Julian sesegera mungkin bisa ditemukan agar bisa ngumpul bareng. Kasihan banget ya guys ya dengan kondisinya Safira saat ini yang sedang hamil, bukannya malah saat ini dia ditemui sama suaminya, didampingin sama suaminya, malah dia ada masalah. Bahkan Sisi pun juga berpikir kasihan banget Safira nih guys, di saat dia itu hamil, waktu itu dia di penjara. Saat sudah keluar, suaminya itu diculik. Bener-bener Safira itu kasihan begitu loh guys. Ya, semua keluarganya benar-benar peduli dengan Safira. Safira sendiri pun tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Dia sudah melakukan sebisa mungkin mencari ya lewat plat mobil yang menculik itu. Ternyata mobilnya juga bodong nih guys. Dia sedih, dia nggak tahu harus apa. Dia hanya bisa menangisi, meratapi nasib. Nah kemudian di situ ada dokter Ariana nih guys yang berusaha untuk menenangkan dan membuat hatinya Safira ini tenang. Dan bilang kepada Safira untuk tidak mikirin ini terlalu lebih jauh agar dia tidak stres. Kasihan kandungan bayinya seperti itu yang ikut merasakan kesedihan itu. Makanya dia harus berusaha untuk menenangkan diri sendiri dan harus relax. Dan di situ Ariana juga bilang bahwa ingin mengajak Safira ke rumahnya untuk sementara waktu menenangkan pikiran dia. Namun di situ guys, ternyata Safira tidak mau. Dia tetap maunya stay aja tuh di tempat itu nih guys. Karena nantinya kalau Julian pulang, dia bisa langsung ketemu. Kalau nanti dia ke rumahnya Ariana, dia nggak bisa. Karena dia terus kepikiran guys. Kepikiran suaminya yang masih belum pulang. Seperti itu, namanya Ariana benar-benar peduli. Dan dia tahu betul bahwa dia seorang psikolog. Dia tahu atas kejiwaan Safira saat ini bagaimana stresnya Safira kehilangan suaminya yang diculik begitu saja di depannya pada waktu itu nih guys. Dan di situ Safira tetap kekeh pada pendirian, nggak mau begitu loh guys, tetap nggak mau dibawa pulang ya dengan Ariana seperti itu. Ariana sebenarnya sangat peduli banget nih guys ya, dia peduli pakai banget nih guys. Makanya nih guys, Safira ini berusaha terus dibujuk nih guys agar dia mau. Namun sayangnya nih guys ya, dia nggak mau. Dia pengennya di rumah saja sampai suaminya kembali seperti itu nih guys. Dan sementara itu nih guys ya, ada juga Mona dan juga Rafael ini yang masih meributkan situ nih guys. Kedua hal ini saling menyalahkan satu sama lain nih guys ya, terkait merger perusahaan yang tidak sesuai dengan ekspektasi mereka, karena ternyata kontraknya tidak sesuai dengan harapan mereka, bunyinya seperti itu nih guys. Dan di situ juga nih guys ya, Rafael itu berusaha untuk menegaskan kepada Mona bahwa tidak ada niat banget di hati dia untuk mengganti isinya seperti itu. Bahwa sebenarnya yang pengen merger itu sebenarnya keseluruhan. Namun di situ juga nih guys ya, Rafael ini menyalahkan Mona yang merger dengan perusahaan dia itu cuma butuh wangsa bagian dari cabang Jakarta saja. Kalau misalkan nanti Rafael terbukti bahwa dia tidak bersalah, maka sesegera mungkin di situ ya Mona juga harus mengganti isinya. Seperti itu nih guys. Makanya Rafael ini berusaha untuk membuktikan ya kebenarannya seperti itu nih guys. Ya, kebenaran bahwa bukan Rafael yang mengganti seperti itu. Karena sebenarnya memang bukan seperti itu keinginannya Rafael, melainkan ingin merger keseluruhan agar dia pun juga punya akses dengan perusahaannya Mona seperti itu nih guys. Makanya di situ Rafael berusaha untuk menelpon pihak legal untuk bisa membuktikan kebenarannya, apakah benar yang mengganti itu adalah keinginannya Rafael atau tidak seperti itu. Namun dengan catatan nantinya kalau dia tidak terbukti bersalah, maka Mona pun juga harus mengganti isinya seperti itu. Namun sayangnya Mona tidak mau mengganti isinya guys. Kalaupun dia terbukti benar, dia nggak mau, karena walau bagaimanapun ya di situ dia kan selaku istri dan harusnya mendapatkan nafkah dari suami, dan Rafael pun yang sudah menjalankan keinginannya melakukan hubungan ya suami istri seperti itu, seharusnya di situ Mona ikut ya sama perintahnya suaminya seperti itu nih guys ya.
Dan di situ nih guys ya, Mona tidak terima kalau misalkan itu yang menggantinya adalah Pak Gunawan. Pasti ini salahnya Pak Gunawan nih yang mengganti itu. Padahal mereka semua nggak tahu nih guys bahwa keinginan itu sendiri dari Mama Lestari yang ada di balik ini semua nih guys. Dan kemudian sementara itu nih guys ya, Mama Gina itu berusaha untuk menenangkan Sisi agar tidak marah-marah ikut terpancing. Ya, tantenya Wulan yang ngomongannya kesana kemari seperti itu. Nah, Ariana ini mau pulang guys ya, mau ke rumah sakit karena ada pasien dia yang harus ia tangani segera. Namun sore nanti dia akan kembali seperti itu nih guys. Dan di situ nih guys, dia izin langsung pulang begitu nih guys. Namun sayangnya juga Safira tidak mau ikut dengan dia. Nah, sementara itu juga nih guys, ada Pak Gunawan nih guys ya, yang sudah mempersiapkan semua dokumen perusahaan baru atas nama, di situ sahamnya atas nama Safira dan juga Dania. Karena Pak Gunawan ini pengen menyatukan mereka berdua, karena mereka berdua itu adalah keluarga. Memang sejak awal seharusnya Pak Gunawan mengungkapkan kebenarannya bahwa Safira dan juga Dania adalah keluarga. Makanya dia sudah mempersiapkan semua dokumen perusahaan baru buat Dania dan juga Safira. Di saat nanti Loli itu bangun, maka perusahaan itu akan diberikan seperti itu loh guys ya. Dan Pak Gunawan ini juga teringat nih guys, bahwa Safira itu nggak percaya dia saudaraan dengan Dania. Begitupun Dania yang sudah ya dikasih tahu bahwa dia saudaraan dengan Safira, namun dia juga tidak percaya seperti itu loh guys. Makanya di situ nih guys ya, Pak Gunawan ini berusaha untuk membuktikan, terserah pikiran mereka seperti apa, namun kebenaran harus terungkap bahwasanya mereka berdua adalah adik kakak saudara seperti itu. Melalui perusahaan itulah yang menyebabkan nantinya mereka akan bersatu seperti itu nih guys. Dan ini tuh bukan omong kosong belakang dari Papa Gunawan yang mau mengarang cerita seperti itu nih guys. Dan dokumen itu nantinya lah yang akan membuktikan seperti itu nih guys. Dan di situ tiba-tiba nih guys, Rafael juga menelpon papanya untuk membahas tentang merger perusahaan. Namun dia tidak bilang seperti itu. Pengen papanya segera ke kantor Rafael nih guys, karena ada hal yang sangat dibicarakan penting sekali nih guys. Dan kemudian di situ Pak Gunawan yang tidak repot, dia mau menuju ke kantornya Rafael. Pastinya ini ada masalah nih terkait major. Nah, sementara di situ nih guys, ada tante atau mamanya Rafael nih guys, dimana Mama Rafael itu lagi ngomel-ngomel, dia itu mau nyapu, ya kan, ngepel sendirian tidak ada Bi, ya kan, dimana di situ biasanya pembantunya, ya kan, atau pelayan rumahnya yang biasanya ngepel-ngepel, dimana nggak pulang-pulang tuh ya, makanya ngebuat dia itu ngerocos kesana kemari nih guys. Dan kemudian di situ Papa Gunawan bilang bahwasanya ya dia mau ke kantor karena mungkin Rafael ini mau membahas sesuatu masalah tentang merger perusahaan dengan Mona. Nah, kepikiran tuh ya akhirnya Mama Lestari itu, dia kan sudah mengganti isinya, perusahaan yang merger itu hanya bagian konstruksinya. Dan kemudian tidak hanya itu nih guys, karena BAC itu belum pulang, dia ngomel-ngomel terus tuh sampai di bagian kantornya yang ada di rumah meja kerjanya Pak Gunawan. Kemudian ketika itu juga dia melihat di laci itu kayaknya ada berkas-berkas perusahaan. Dia berusaha untuk cek nih guys, karena dia itu kepo. Dan di situ nih guys, dia menemukan ya guys ya beberapa bukti nih guys, keanehan gitu loh. Keanehan bahwa itu ada dokumen-dokumen penting, dan di situ dia berusaha untuk mengecek. Di situ juga ada flash disk. Nah, isinya apa tuh? Dia berusaha ingin cari tahu nih guys. Waduh, ini akan jadi gawat jika